Maka setiap kita mau meditasi, bahkan samadhi, jika kita mempunyai suatu keinginan agar terwujud, apakah doa tersebut bisa kita masukkan saat kita meditasi maupun samadhi? Iya, bisa. Bisa ya. Dan sekali lagi jawaban dari saya yang paling sederhana. Sakit, miskin dan lain sebagainya itu tadi kan. Terus Tuhan menciptakan manusia dan dihidupkan di dunia, ini tujuannya untuk apa? Untuk manunggal dengan Tuhan. Untuk manunggal dengan Tuhan. Karena apa? Karena manusia adalah gambaran kenyataan wujud Tuhan. Fotokopi dari Tuhan. Bahkan di dalam sebuah kitab dijelaskan, sesungguhnya aku itu batinnya manusia, dan manusia itu adalah gambaran wujud kenyataan. Lah, ini kalau disimpulkan berarti kan manusia itu wadahnya Tuhan, dan Tuhan itu isinya manusia. Lah tinggal manusianya ini tadi bisa menyadari apa enggak, bisa menyadari apa enggak gitu dah. Kalau tidak bisa menyadari ya pasti dia akan berbuat nista terus gitu, berbuat nista. Orang belajar spiritual, ada nggak poin-poin yang paling tersulit untuk belajar spiritual, dan macam-macam penyakit spiritual itu seperti apa? Penyakit spiritual. Saya ngambil penyakit dulu ya. Saya tertarik sama penyakit itu tadi. Penyakit spiritual. Ini penyakit spiritual ya Mas? Iya. Penyakit spiritual adalah politik keyakinan, politik kepercayaan, politik adat tradisi, politik agama, bahkan politik Tuhan. Itulah 5 penyakit spiritual. Bisa dijelaskan secara singkat saja satu persatu tentang apa itu yang dinamakan dengan penyakit Tuhan, penyakit agama tadi? Ya politik, aslinya penyakitnya itu politik itu tadi Mas, gitu loh. Seperti keyakinan dipolitiki, kepercayaan dipolitiki, terus ada tradisi dipolitiki, agama dipolitiki, Tuhan dipolitiki. Nah, ini penyakit aslinya. Inilah penyakit spiritual menurut. Penyakit spiritual itu. Nah, yang menjadikan manusia bermasalah itu kan ini aslinya. Jadi semua itu dipolitiki. Ada nggak hal yang paling sulit dan yang paling bertentangan dengan spiritual itu apa itu? Ya politik itu tadi Mas. Apalagi di dalam berspiritual, berpolitik ekonomi. Wah, Mas. Itu yang paling parah. Di dalam beragama, berpolitik ekonomi. Di dalam berkeyakinan, berkepercayaan, berpolitik ekonomi. Apa disini? Gusti. Intinya penyakit spiritual adalah politik. Tinggal berspiritualnya di mana dia. Kalau dia berspiritual di agama, jika dia berpolitik tentang agama, berarti dia sedang sakit spiritual agama.
Kalau spiritualnya tentang keyakinan atau kepercayaan, kemudian dia berpolitik di dalam keyakinan dan kepercayaan itu tadi, berarti dia sedang berpenyakit spiritual, keyakinan dan kepercayaan. Kalau bertuhan, kalau spiritualnya tentang Tuhan atau ketuhanan, di dalam bertuhan itu tadi dia berpolitik, berarti dia sedang sakit politik ketuhanan. Ini terkait dengan meditasi, Pak Wib. Ya, Ada statement yang mengatakan bahwa meditasi itu tidak harus mencari ketenangan. Sebab kalau mencari tenang, kita akhirnya marah dan situasi berisik. Meditasi katanya menumbuhkan kesadaran, Pak Wib. Kesadaran itu maksudnya bagaimana, Pak Wib? meditasi itu kan sebenarnya upaya ya Mas. Upaya atau usaha pencapaian. Jadi ketika saya berusaha mencapai sesuatu, nah itu maksudnya meditasi itu maksudnya. Saya ingin menggapai atau mencapai puncak gunung, tapi fisik saya tidak mampu. Ya, fisik saya tidak mampu untuk bisa sampai ke puncak gunung. Nah, meditasi ini bisa digunakan. Gitu. Aslinya ngono kuwi maksud daripada meditasi. Jadi dengan seperti itu berarti meditasi ini memiliki banyak arah titik-titik, Mas. Bergantung titik yang mau dituju itu apa dan kemana. Tergantung tujuan dari meditasi tersebut, Pak. Iya, itu meditasi. Jadi benar apa pertanyaan tadi, meditasi itu tidak harus mencari ketenangan. Bisa, iya benar, itu benar. Karena apa? Karena bergantung. Kalau meditasinya menuju tenang, ya dapatnya tenang. Kalau meditasinya menuju ke ilmu, ya dapatnya ilmu. Kalau meditasinya menuju ke kebahagiaan, ya mendapatnya kebahagiaan. Tapi sebelum mendapatkan itu ada proses di situ. Ya, di dalam meditasi itu ada proses. Nah, untuk menghindari proses ini maka dibutuhkan mediasi. Gitu, mediasi. Maksudnya supaya bisa fokus. Itu meditasi. Kalau tidak menggunakan mediasi, susah, fokusnya susah. Seperti katakanlah saya bermeditasi untuk mendapatkan ketenangan. Nah, kalau saya tidak punya sarana, ya, tidak punya sarana untuk bermeditasi, ketika saya mendengar suara yang berisik, ya saya jengkel. Saya bisa jengkel. Nah, untuk menghindari hal ini supaya tidak terjadi, maka kita harus menggunakan sarana. Semisal contoh, sambil menatap nyalanya lilin, sambil menatap kemenyan, nah itu trik untuk menghindari proses di dalam mencapai apa yang dimaksud di dalam meditasi. Itu meditasi. Jadi meditasi itu banyak pengarahannya atau banyak arahnya, bergantung niat kita mau kemana. Break dulu, Pak Wib, ya. Siap. Saya lanjutkan, Pak Wib. Siap. Dalam ajaran Budi, kira-kira lelaku apa yang dapat dilakukan secara bertahap guna semakin mendekatkan diri kepada yang pencipta, Pak? Kebajikan. Iya. Salah satunya kebajikan. Iya. Bukan salah satunya, satu-satunya kebajikan. Nah, kebajikan ini kan banyak macamnya. Iya. Nah, macam-macam kebajikan inilah tahapannya. Tahapan. Nah, jadi kita katakanlah kita mengambil praktek kebajikan yang paling rendah atau paling sederhana dulu. Iya. Terus meningkat lagi yang lebih tinggi, meningkat lagi yang lebih tinggi, seperti itu. Misalkan jika diurutkan dari yang sederhana hingga yang paling kompleks, lelaku apa saja, Pak? Di dalam kebajikan dimulai dari hendak tidur sampai bangun dari tidur. Hendak tidur sampai bangun tidur. Sampai tidur lagi.
Itu yang paling sederhana. Ya, yang paling sederhana adalah cara kita hendak tidur. Cara kita bangun dari tidur. Itu paling sederhana. Nah, kalau bisa di situ kemudian meningkat lagi yang lebih tinggi. Seperti cara kita mandi, cara kita buang air kecil, cara kita buang air besar. Bisa di situ terus meningkat lagi lebih tinggi. Cara kita makan, cara kita merokok, cara kita medang, cara kita minum. Bisa di situ meningkat lagi lebih tinggi lagi seperti itu, Mas. Adakah meditasi khusus untuk menemukan guru sejati, Pak? Kalau meditasi tidak ada. Tidak ada ya. Kalau Yang ada adalah samadhi. samadhi. Iya. Beda. Samadhi sama meditasi itu beda, Pak? Ya? Beda. Kalau samadhi itu memiliki banyak titik. Artinya bisa digunakan untuk menuju apapun. Tapi kalau tentang Tuhan, itu hanya samadhi. Karena samadhi tujuannya hanya Tuhan, tidak yang lain. Gitu. Untuk waktu antara meditasi sama samadhi itu apakah ada perbedaan? Kalau meditasi waktunya bisa dilakukan kapan? Waktunya hanya bisa dilakukan di waktu-waktu tertentu atau saat-saat tertentu. Seperti waktu yang senggang, suasana yang mendukung, itu meditasi. Tapi kalau samadhi tidak ada batasan. Bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun kalau samadhi. Tapi kalau meditasi itu butuh banyak sesuatu lah, tempat, suasana, sikon, itu yang dibutuhkan untuk meditasi. Tapi kalau meditasi bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Itu perbedaannya. Samadhi itu kan bertujuan untuk mencari Tuhan. Ya. Sebelum kita melakukan samadhi, apakah ada trik-trik khusus agar tujuan kita untuk menemukan Tuhan bisa tercapai, bahkan terwujud? Ada. Yaitu pertama, menggunakan kesadaran untuk bisa menyadari wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer. Kalau kesadaran kita sudah bisa menyadari wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer, kemudian kita menggunakan wahyu pancalaku. Itu yang paling sederhana, Mas. Yang paling dekat, paling sederhana, paling dekat, dan bisa saya katakan paling mudah, karena tidak menggunakan rialat. Kalau selain itu ada rialatnya, seperti puasa, melek, bakar dupa, jika perlu pakai sesaji. Tapi kalau dengan wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku itu tidak memerlukan semua itu, karena yang dibutuhkan adalah otak, hati, kelamin yang digunakan.